Shalom. Oke, sekali lagi kita berjumpa. Ini adalah awal dari bulan yang baru lagi. Bulan Maret telah tiba. 2 bulan sudah berlalu. 1/6 tahun sudah berlalu. Masih ada 5/6 tahun. Susah ya hitungnya. Oke, apa yang akan terjadi di 10 bulan ke depan? Kita tidak pernah tahu, karena kita nggak pernah ada disediakan mesin waktu untuk melihat masa depan. Tapi kita punya harapan, amin. Kita punya harapan karena ada dasar bagi orang percaya yang disebut iman, ya. Dan kalau kita lihat video identitas tadi itu, memang itu adalah jawaban buat kita, anak-anak Tuhan, anak-anak kesayangan Tuhan di GBC sepanjang tahun ini. Setiap kali saya menyerap sebuah tema dalam 1 tahun, sepanjang tahun itu kalau saya baca Alkitab, ini sharing aja pribadi. Sepanjang tahun kalau saya baca Alkitab, saya akan melihat itu tentang identitas semua. Entah saya baca kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya. Kapanpun saya buka Alkitab, kitab manapun yang dibuka, pasti yang kebuka pikirannya adalah tentang identitas. Hari ini judul khotbahnya adalah Arise in your true identity. Bangkit di dalam identitas sejatimu. Mengapa ini penting? Karena ini adalah jawaban kita untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Bulan lalu saya khotbah juga. Saya katakan bahwa apa yang menjadi pandangan manusia terhadap kita tidak akan mengubah identitas siapa kita di hadapan Tuhan. Amin. Makanya kalau identitas di dalam Kristus kita paham, kita bisa ubah kenyataan hidup kita. Jangan izinkan kenyataan hidupmu menjadi penentu tentang siapa dirimu. Amin, saudara. Apapun yang Anda hadapi dan alami, kita tidak pernah tahu. Sekalipun kita ada sesi untuk curhat-curhatan, Anda juga tidak bisa menyampaikan sepenuhnya apa yang sedang Anda hadapi, amin. Sekalipun kamu diberi kesempatan 1 minggu hidup bersama-sama dengan seseorang, kamu pun tidak bisa memahami dia sepenuhnya. Betul ya? 1 minggu ya. Saya mau katakan, seumur hidupmu, kamu bersama dengan pasanganmu, kamu juga enggak sepenuhnya memahami dia. Amin langsung. Pastor-pastor yang aminnya paling kenceng, saudaraku, luar biasa. Skor sementara 1-0, bukan gitu. Pasangan kita enggak bisa pahami. Kalau kita istirahat sebentar, kita lihat di dalam cermin, itu ada 1 orang. Orang yang kamu pun tidak bisa pahami, yaitu dirimu sendiri. Ini enggak ada amin. Betul ya, pasangan kita pun kita enggak bisa pahami. Diri kita sendiri pun kadang kita enggak kenal sebenarnya siapa. Apa maunya orang dalam cermin ini. Apa yang dia sedang kejar. Setelah dia dapatkan apa yang dia kejar, habis itu apa? Dia bingung. Ya, kemarin kan sudah ada pertemuan bersejarah. Bersejarah atau berdarah? Ya, syukurnya kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Karena kemarin couple. Saya pikir bukan persoalan couple saja, yang sedang single pun ada banyak masalah yang perlu dihadapi. Betul ya? Dan kalau dia orang satu-satunya yang ketemu setiap pagi adalah cermin, di dalam cermin ada diri dia. Dan orang ini di dalam cermin sangat sulit dipahami gitu ya. Nah kalau dalam pasangan, ya kan, kalau kita diizinkan untuk cerita apa yang terjadi antara saya dan istri gitu kan, kehidupan yang sedang kita jalani dan sudah kita jalani menikah 25 tahun, hampir salah tuh. Tapi sebenarnya silver. Tapi bulan 12 masih hampir setahun lagi ya. Bulan 12 genap 25 tahun.
Bagaimana perjalanan kami 25 tahun bisa saya cerita dalam satu khotbah 40 menit? Nggak bisa, apalagi Pastor Yudi bilang khotbah sekarang 30 menit, makin singkat. Ya, nggak mungkin bisa dipahami saudara. Tapi kesimpulan dari pasangan adalah karena kita saling tidak mengerti segala macam, ini sifatnya begini nih, terus saya juga ada salahnya gitu ya. Itu kesimpulannya adalah bicara tentang karakter, bukan identitas, karakter, preferensi. Dia suka makan apa, saya suka makan apa, kan begitu ya. Dan itu yang sering menimbulkan, ya kalau dia sukanya diam, kalau saya sukanya ngomong misalnya ya. Saya diam bukan berarti setuju, saya cuma nggak mau ribut gitu ya. Karena bahasa-bahasa begitu itu banyak. Saudara pahamilah, kamu tidak bisa mengubah pasanganmu. Saya nggak ada urusan ngomongin keluarga sih sebenarnya sih, nggak tahu ngomongin keluarga. Kenapa? Karena saya teringat tadi, orang yang dalam cermin kamu nggak pahami. Kamu bisa ubah dirimu. Kamu pun gak bisa ubah dirimu. Kenapa kamu expect pasanganmu bisa berubah untuk kamu? Untuk dirimu bisa berubah, kamu membutuhkan explore tentang siapa dirimu dalam Kristus. Sekali kamu settle dengan itu, ya, yang marah-marah itu gampang selesai. Yang apa itu cemburu-cemburu mungkin gampang selesai juga. Yang insecure juga gampang selesai. Karena dia firm siapa dia dalam Kristus. Kalau dia sudah clear banget, lihat pasangannya, ya nggak apa-apa. Kalau pasangan kita nggak sempurna. Karena nanti pasangan kita itu kita ganti pakai cermin ngelihatnya diri sendiri juga ya. Ya, apakah orang dalam cermin sempurna kan? Enggak juga. Yang sempurna itu Kristus. Itu identitas kita. Kalau gitu sudah paham ya, kalau gitu udah selesai. Oke, kita akan buka di ayat yang pertama. Slide pertama bukan ayat pertama. Arise in your identity ya. Pertanyaannya, apa masalah gereja hari ini? Apakah gereja-gereja yang kita kunjungi, ya maksud saya bukan hanya GBC. Saya tahu sebelum Anda datang ke GBC, menjadikan GBC ini rumah bagi Anda, pasti Anda juga berasal dari gereja sebelum ini. Di sini ada nggak yang benar-benar lahir barunya langsung di sini? Terima Yesusnya langsung di GBC, ada nggak? Atau sebelum GBC memang sudah terima Yesus, sudah Kristen? Nggak ada ya? Semua punya latar belakang gereja sebelumnya. Apa masalah gereja hari ini? Bukan saya ngomong GBC, tapi gereja pada umumnya. Apakah mereka kurang jadwal ibadah? Kalau kurang boleh tambah, servis 1, servis 2, servis 3. Ya, apakah kurang seminar? Seminar keluarga, seminar anak kecil, seminar keuangan, kita bisa buat banyak seminar. Apakah kurang karunia? Oh, GBC itu karunia kesembuhan. Ya, ada gereja tertentu karunianya beda lagi. Apakah gereja kekurangan beberapa hal ini? Saya yakin gereja enggak kurang ini. Karena kalau bersifat pertemuan, bersifat seminar, bersifat talenta, karunia, non gereja, organisasi juga bisa siapkan untuk kita. Makanya banyak klub, banyak asosiasi, banyak perkumpulan, ya, banyak grup. Ya, contohnya grup bakmi gitu kan salah satu grup itu, ya. Tapi kontennya yang penting. Bukan ibadahnya, bukan seminarnya, bukan karunianya, tapi konten message yang kita bawa itu apa? Kita sedang membawa kehidupan Kristus sebenarnya. Slide berikutnya, sebenarnya masalah gereja adalah krisis identitas. Kita harus bersyukur di GBC sepanjang tahun ini kita belajar, kita menikmati tentang identitas. Karena memang ini adalah krisis dalam gereja. Kenapa saya ngomong seperti ini? Saudara lihat, dalam lingkungan pekerjaan ataupun usaha, kita membutuhkan pengakuan bahwa kita sukses di bidang itu. Kita senang kalau misalnya orang menganggap kita. Perusahaan kita diperhitungkan di market, di industri. Betapa bangganya kita. Kita butuh itu. Kita butuh sesuatu yang mengangkat derajat kita. Sampai kita dipandang, betul enggak? Kita pikir itulah identitas kita. Menjadi perusahaan terkemuka dalam menyediakan pelayanan, bla 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 bla. Bikin visi misi semua kan begitu. Mau menjadi yang terkemuka, mau menjadi yang nomor 1, mau menjadi yang terbaik dalam memberikan apa, betul ya. Tapi dalam rumah nggak bisa berikan itu.
Menjadi perusahaan terkemuka, menyediakan jasa layanan keuangan gitu ya. Customer minta sesuatu, kita mengalah. Tapi kalau sama keluarga nggak bisa ngalah kita. Kita disiplin. Nah, gimana tuh? Kita demanding. Tapi kalau kita sama customer, kita toleran. Kenapa? Jangan kehilangan bisnis. Demi apa? Demi kita bisa benar-benar mendapatkan deal. Kita rela mengalah. Tapi di keluarga nggak bisa mengalah. Kalau mengalah muka saya mau taruh di mana? Saya ini laki-laki, bagaimanapun juga saya laki-laki. Jadi laki-laki adalah identitasku. So what? Kalau laki-laki berarti harus tetap menang. Iya. Kalau itu adalah identitas, di dalam definisimu, saya mau katakan kabar buruknya, kamu akan sangat merana dalam hidupmu. Karena ada banyak waktu kamu nggak bisa dapatkan itu. Dan kamu akan merasa kamu bukan laki-laki. Ngerti nggak sih? Keadaan-keadaan yang kita hadapi dan alami, jangan jadikan itu menjadi identitas kita, Bapak Ibu. Ya, sayangnya, slide terakhir gereja itu krisis identitas. Sayangnya adalah orang tidak dapatkan pengakuan dalam lingkungan pekerjaan. Di rumah pun nggak dapat pengakuan, istri saya nggak hargai saya. Dia pikir kalau pelayanan di gereja bisa dapat penghargaan. Wah, lampu sorot di depan wajah dia. Wah, suara saya suara emas. Wah, saya dijadwalin, saya dibutuhkan di gereja ini. Dia merasa mendapat identitas di sana. Itu sama buruknya ketika kamu expect dapatkan pengakuan di lingkungan pekerjaanmu. Karena kamu anggap ini tempat untuk mendapatkan pengakuan itu. Kamu akan kecewa. Ya, rasanya enak ya, gampang khotbah di GBC. Karena kita tahu sama tahu. Ya, nggak ada yang tersinggung kan ya. Betul nggak? Anyway, berada di panggung ini, dalam pelayanan, sama aja dengan orang yang berada di depan pintu menyambut orang yang datang masuk ke dalam ibadah gedung gereja. Sama. Orang yang khotbah di sini, pegang mic khotbah 45 menit. Saya tambah sedikit 45 menit. Kemarin udah 30 menit, saya extend lagi. Orang yang bicara 45 menit, sama, dia pengkhotbah kan. Emang Geo tadi main apa ini namanya, keyboard, dia bukan lagi khotbah, dia sedang berkhotbah dengan jari-jari tangannya, saudaraku. Betul enggak? Pemain gitar, penyanyi, singer, WL, itu sedang berkhotbah, menyampaikan sebuah pesan, sebuah kehangatan cinta Tuhan disalurkan kepada para jemaat yang duduk, betul enggak? Kita semua bisa enjoy seperti ini karena mereka semua menjalankan bagian mereka. Dan di balik mereka tidak ada nama Geo, tidak ada nama Pastor Iskandar, yang ada adalah Kristus. Kalau sampai saudara bisa merasa, kalau yang main Geo, urapan Tuhan ada, saudara sungguh kasihan. Bukan Geo yang kasihan, saudara yang saya kasihani. Karena Anda sangat tergantung, seolah-olah hadirat Tuhan ada di tangan Geo saja. Itu kan pemain musik ya, jadi nggak tersinggung ya. Pastor juga sama. Kalau saudara merasa pastor tertentu, kalau ngomong kena ke hati gitu ya, dia penuh urapan, yang kasihan bukan pastor itu yang tidak ada urapan, tapi saudara yang mendengarnya. Saudara akan tersiksa 45 menit saat pastor yang tak ada urapan menurut Anda itu sedang bicara. Ini persoalan kayak suami istri kan ya. Nanti kalau suami istri berlanjut lagi kan, couples apa kemarin, workshop ya, berlanjut lagi. Bisa offside loh, seandainya saja suamiku kayak suaminya dia. Udah melebar itu. Seandainya saja pastor saya, kalau pastor enak, kalau tadi lebih sensitif. Andaikan saja pastor saya kayak pastor yang ini, suka bercanda, ya kan. Dalam candaan dia ada urapan, dolah. Saya menikmati hadirat Tuhan dengan candaan-candaan dia, gitu ya. Pastor saya terlalu serius. Kasihan Anda yang mendengar, bukan kasihan pastornya. Karena saudara sangat sulit menikmati.
Padahal itu adalah urusan saudara dan Tuhan. Ketika saudara mengharapkan pasangan Anda bisa melakukan apa yang Anda harapkan, Anda seringkali berujung kecewa. Tapi kalau berhasil misalnya ya, bonus lah saudara, bonus. Tapi jangan taruh di sana. Istri saya kadang ngomong ya, kalau dengar khotbah, apa yang kita anggap masalah, kadang-kadang kita merasa aneh sendiri ya. Sebenarnya kita nggak terlalu bermasalah sih. Kok kita persoalkan ya? Karena memang kita kurang kerjaan, saudara. Saat kita bicara tentang karakter suami dan istri, nggak cocok. Dia tipenya begini, nggak cocok sama saya. Saya tipenya begini, saya lebih suka begini. Terus istri cenderung diam. Karena suami kebetulan vokal. Ada sih suami yang diam, karena istri vokal. Kan gitu. Ya, kalau lagi bahas begini, ya nggak usah ribut-ribut lah gitu kan ya. Tapi sebenarnya di luar sana berapa banyak couple yang didatangkan berpasangan aja nggak bisa didatangkan. Karena memang udah susah. Jadi kalau kemarin couple-couple hadir ya, couple hadir. Masalah apa saudara? Saudara masih bisa hadir, berarti masalah saudara sangat ringan sebenarnya. Kalau couple masih bisa hadir, berarti masalah saudara sangat ringan. Di luar sana begitu banyak couple yang gak bisa hadir. Bukan dalam pertemuan, hadir makan malam bareng aja gak bisa. Kenapa? Bukan mereka gak mau. Mereka harus bekerja keras karena keuangan mereka sangat bermasalah. Mereka gak sempat ribut-ribut soal kelakuan. Mereka gak sempat ribut-ribut soal cara ngomong. Kenapa? Mereka sibuk ngurusin dompet mereka yang sangat kering dan susu anak yang sudah harus dibeli lagi, ya tagihannya datang belum dibayar. Mereka berjuang untuk itu. Enggak sempat ribut-ribut seperti yang saudara selalu ngomong. Enggak cocok saya dengan dia begini-begini. Enggak punya peluang. Kalau anak saya bilang enggak ada privilege. Enggak ada privilege untuk ribut hal-hal yang makan di mana enaknya. Lu ngomong dong makan di mana. Ngomong aja, saya lebih senang kamu ngomong. Nanti dia ngomong, enggak ada yang lain. Kalau kita masih membingungkan mau makan di mana, berbahagialah saudara. Karena orang nggak tahu besok masih bisa makan atau enggak di luar sana. Saya waktu pindah ke ibu kota Jakarta ini dari Medan, saya agak kaget karena gaya hidup di sini kelihatannya anak-anak muda ataupun seusia saya ini kayaknya sih well established kelihatannya. Tapi begitu bicara hati ke hati ternyata mereka sangat bermasalah keuangan. Mereka ternyata dililit dengan hutang kartu kredit, cicilan segala macam. Kalau dibuka kartu mereka, ternyata nggak seindah yang kita lihat dari casing. Tapi justru kita kerja keras untuk casing. Kenapa? Karena kita pikir itu mengubah identitas kita. Kita bicara tentang preferensi kopi apa yang lebih enak. Brand ini, kalau saya sih fanatik ini. Dia bisa cerita bagaimana cara blend kopi yang paling enak, paling nikmat. Suhu airnya berapa derajat. Buka rekeningnya bermasalah. Ya, itu bicara finansial. Nah kita sibuk. Topping-topping itu yang kita, topping atau topeng, sama aja. Topping-topping atau topeng-topeng itu yang kita sibuk permak ya. Karena mereka nggak tahu apa itu identitas. Saudara, anak Tuhan, saudara yang paling paham identitas. Saudara yang kemarin datang couples workshop, saudara akan menjadi agent of change untuk keluarga-keluarga di luar sana. Bukan di dalam sini, di luar sana saudara akan menjadi pengubah-pengubah hidup mereka. Dengan cara apa? Dengan cara saudara reveal identitas. Kalau mereka terima Yesus, mereka dapat identitas itu, sebenarnya itu bukan masalah. Ada satu mekanisme secara saintifik kenapa identitas bisa mengubah keadaan kita. Mengubah hubungan suami istri kita. Mengubah cara kita bekerja di lingkungan pekerjaan kita. Cara kita berbisnis. Identitas bisa mengubah semua. Tapi semua yang ada nggak bisa mengubah identitasmu. Ini yang saya mau sampaikan hari ini. Kita masuk ke dalam Efesus 1 ayat 3-6.
Ngeri ya pengantarnya sampai begitu ya. Efesus 1 ayat 3 sampai 6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat apa? Berkat rohani. Yang kita mau berkat apa? Kita pengen berkat jasmani, saudara. Kalau di sini berkat rohani ternyata. Segala berkat rohani. Di mana? Di dalam mana? Dalam surga. Kok nggak ada yang di atas bumi ya? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Karena itu adalah starting pointmu, saudara. Kenapa ini penting? Karena memang itu starting pointnya. Kalau saudara ubah ayat ini menjadi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah, dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat duniawi di atas bumi, itu adalah starting pointmu, saudara cuma bisa hancur. Kenapa? Karena saudara start dari posisi Adam sebelum jatuh. Betul enggak? Kalau Tuhan mengaruniakan kepada kita segala berkat di dunia, duniawi, dan di atas bumi. Bukankah itu posisi Adam yang pertama? Cuma bisa satu, jatuh. Tapi hari ini saudara bisa banyak. Kenapa? Karena saudara starting point-nya dari surga dan diberikan berkat, segala berkat di sana. Itu yang saudara butuh, itu yang dunia ini butuh. Supaya dia bisa transform dunia ini. Amin. Ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita kapan, saudara? Tuhan memilih kita sejak kapan? Sebelum dunia dijadikan. Apakah waktu itu saudara sudah lahir? Kan belum. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ternyata kalau kita mendengar khotbah pastor-pastor, dia bilang, saudara tidak bercacat. Saudara sempurna di mata Dia. Amin, saudara. Amin, kan gitu kan. Tapi itu ditentukan dari sejak sebelum dunia dibentuk, dijadikan. Mekanisme yang saya maksud secara saintifik adalah saat saudara terima Yesus, saudara mendapat privilege backdate. Backdate. Ngerti enggak? Saudara pulang, seolah-olah terima Yesus hari ini untuk yang dengar rekaman ya. Saudara terima Yesus hari ini, saudara seperti diubahkan semua identitasmu sampai sebelum saudara dilahirkan. Sampai sebelum dunia dijadikan. Saudara mendapat privilege backdated. Ngerti enggak? Kalau di asuransi ya, saudara masuk hari ini sebagai customer, saudara harus declare apa yang menjadi pre-existing conditionmu kan. Di sana baru dia nilai saudara. 2 tahun yang lalu kena kanker, wah itu harus state, itu pasti ditolak saudara. Bagaimana seandainya saudara bisa backdate? Seolah-olah saudara masuk asuransinya 5 tahun lalu, skip kan. Seperti itu cara Tuhan deal dengan masa lalumu. Dia backdate dirimu. Amin saudara. Kalau Tuhan bisa backdate engkau, kenapa engkau nggak bisa mengampuni dirimu? Kenapa engkau nggak bisa mengampuni pasanganmu? Kalau Tuhan bisa mengampunimu, kenapa engkau tidak mengampuni dirimu sendiri? Yang paling berhak untuk tidak mengampuni adalah orang yang kepadanya engkau bersalah. Kita paling bersalah kepada Tuhan, tapi Tuhan mengampuni kita. Saya tahu dirimu juga bersalah pada dirimu sendiri. Kadang susah mengampuni, karena kemarin saudara melakukan kesalahan yang saudara sendiri belum bisa ampuni sampai hari ini. Hari ini ketika Anda mendengar firman Tuhan, bahwa engkau telah dipilih sejak sebelum dunia dijadikan, untuk ditentukan menjadi anaknya, supaya kudus dan tidak bercacat, Anda mendapatkan backdate itu. Amin. Identitasmu sampai ke akar-akarnya dituntasin. Kalau sampai dia menuntaskan identitasmu, maka setujulah sama dia, saudara. Katakan aja, ya Tuhan aku terima. Karena itu benar, saudara. Kalau saudara bilang sulit itu pastor, harusnya yang ngomong sulit itu Tuhan, saudara. Tapi Tuhan gak pernah bilang sulit sekali menjadikan engkau anakku.
Karena dengan cara aku harus korbankan anakku sendiri untuk menjadikan engkau anakku. Itu enggak mudah, saudara. Saya punya anak laki-laki yang begitu saya sayang dan cintai. Kalau saudara ambil salah satu orang aja taruh di depan panggung ini. Pastor, korbankan Ken untuk orang ini. Siapa dia? Hah? Untuk apa saya korbankan anak saya untuk dia, narapidana? Tapi Tuhan lakukan itu, saudara. Sebesar itu dia mengasihimu. Demi apa? Mengembalikan identitasmu supaya engkau menjadi anaknya yang tak bercacat itu. Saudara, mulai hari ini kalau bangun pagi lihat ke cermin, sudah boleh senyum. Bukan bingung lagi, apa sih maunya orang ini? Enggak usah. Saudara bisa bersyukur. Karena orang yang dalam cermin itu adalah anak kesayangan Tuhan. Bagaimana seandainya saudara bisa hidup dalam satu syarat dan ketentuan bahwa saudara tidak bisa gagal? Gimana saudara akan hidup? Kalau saudara diberikan kesempatan untuk menghidupi kehidupan 1 minggu ke depan, yang Tuhan sudah katakan, kamu gak bisa gagal anakku seminggu ini. Apa yang saudara akan lakukan seminggu ini? Saudara akan ketemu banyak orang di luar sana, bicara bisnis dengan mereka semua, betul ya? Kalau yang kemarin ribut-ribut sama suami atau istri, datengin langsung, karena seminggu itu akan berhasil semua tuh. Secara feng shui. Saya belum kongsi faca ya. kongsi sinian semuanya. Orang Chinese suka facai. Facai itu menjadi kaya dan makmur gitu loh. Lucu kan kalau Hyper Grace dituduh mau makmur, orang Chinese semuanya mau makmur. Tidak dituduh Hyper Grace. Cai Sen Ye tahu nggak? Dewa rezeki itu. Mereka undang-undang datang ke rumah. Ya kan? Sampai Dewa rezeki itu bilang, percuma kamu undang-undang kalau aku nggak datang. Aku Dewa rezeki. Aku mau datang ke tempat yang aku suka, dimanapun aku mau pergi. Suka-sukaku. Intinya begitu kalau kata orang Medan, suka-sukaku lah. Aku mau berkunjung di rumah siapa? Wah, kalau suka-suka Bapak kita senang. Kenapa? Karena Bapak sukanya sayang sama kita. jadi enggak lagi pakai untung-untungan. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Tertera dan enggak bisa bohong. Tertulis dan tidak bisa dibantah. Wow, kita punya Bapak seperti itu. Jadi enggak usah tunggu Cai Sen Ye. Kenapa? Karena engkau tidak bisa gagal katanya. Tadi saya kasih contoh seminggu. Seminggu ke depan saja. Kalau kamu digaransi tidak bisa gagal, apa yang akan kamu lakukan seminggu ke depan? Hiduplah seperti itu, saudara. Saya ngomong begitu seperti ngomong ke cermin juga. Saya lagi ngomong kepada diri saya. Saya ngomong balik, iman saya timbul, saudara. Kenapa? Karena betul, kadang saya harus remind diri saya sendiri. Kamu Iskandar tidak bisa gagal. Aku nggak akan izinkan kau gagal. Aku akan bayar harganya. Kau harus sukses. Aku bayar harganya, walaupun harga suksesmu itu terlalu mahal. Aku bayar, kata Bapak. Kalau udah kayak gitu, apa yang harus kamu kerjakan? Kerjakanlah. Lakukan. Bukan seminggu, sepanjang hidupmu. Persoalanmu satu-satunya hanya masa lalu. Masa lalunya udah kena backdate, saudara. Kalau sudah kena backdate, hiduplah seolah-olah engkau tidak pernah bersalah. Ya, ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Untuk apa? Menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Namanya rela itu dari hati. Kehendak itu juga hati. Dalam hati Tuhan, dia memang mau menjadikan kita anak-anaknya. Sesuai dengan hatinya, memang itu ada dalam hatinya, saudara. Kalau ada dalam hatinya, engkau punya backing yang paling kuat. Ya, backingmu bukan presiden. Backingmu bukan komandan. Backingmu bukan pastor. Backingmu adalah Yesus Kristus. Bahkan dia tulis dalam kasih loh. Ia telah menentukan loh. Dalam kasih bukan dalam kemarahan, saudara.
Aku nggak sabar jadikan dia anakku biar ku gampar. Bukan, dalam kasih. Ini kan bukan anakku, ku jadikan anak aja biar ku gampar. Medan kali kau, Bah. Oke. Ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Bolak-balik ditegaskan bahwa kita dikasihi, saudara. Kita ditentukan dari semula menjadi anak-anaknya menurut hatinya, kerelaannya, kehendaknya. Dalam kasih, saudara. Bukan dalam kemarahan. Ya. Saudara tahu sebenarnya ketika Adam diciptakan, dihembuskan nafas kehidupan, kemudian diberitahu bahwasanya aku menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita, katanya kan. Tuhan berbicara. Kalau bicara tentang serupa dan segambar dengan Tuhan, saudara, ini Adam sebelum jatuh nih. Artinya di sana mungkin ada dinosaurus, mungkin ada gajah, ada jerapah, ada hewan semua, saudara, ciptaan Tuhan di sana, tapi ditempatkan Adam di sana, Hawa di sana, untuk berkuasa atas bumi kan? Betul enggak? Kalau serupa segambar dengan Tuhan, artinya kalau gajah pengen lihat Tuhan, dia cuma perlu lihat siapa? Gajah pengen lihat Tuhan, Sang Pencipta. Dia perlu lihat siapa? Lihat Adam aja sudah sama, kan serupa dan segambar. Betul enggak? Kalau serupa dan segambar, lihat Tuhan tuh. Itu setara dengan apa yang Yesus katakan, melihat aku, melihat Bapa. Betul enggak? Hari ini melihat engkau, melihat Yesus, saudara. Ya, harusnya kalau saudara bersalaman dengan orang, mereka itu sedang bersalaman sama Yesus. Itu abstrak. Abstrak. Saudara cuma perlu percaya karena itu abstrak. Saya kan bilang, Joel kalau nanti salaman dengan teman di luar sana, teman itu sedang bersalaman sama Yesus. Abstrak enggak? Cuman bisa percaya, enggak bisa. Betul enggak? Cuma bisa percaya. Karena memang kehidupan orang percaya bukan orang itu lagi, tapi Kristus. Amin. Dan kalau memang itu hidup adalah Kristus, maka apapun yang kita kerjakan itu sama dengan Kristus yang kerjakan, saudara. Kalau saudara sukses, kemuliaan bagi Kristus. Kalau saudara gagal, ingat, Kristus nggak bisa gagal. Ingat ya, saya juga masih bisa gagal. Tapi itu bukan Yesus lagi, bukan saya. Saya yang lama itu, old creation. All creation itu nanti akan mati. Sekarang kan kita sudah mati katanya. Betul, kematian kita itu juga abstrak. Yang dibilang old covenant mati, abstrak itu. Realnya apa? Masih hidup. Realnya apa? Masih benci. Realnya apa? Masih kecewa. Realnya apa? Masih sedih. Tapi itu old creation yang bakal mati pada akhirnya. Sehingga itu tidak lagi menjadi fokus para rasul. Para rasul tidak fokus pada keberadaan jasmaninya lagi. Katanya jasmani merosot. Betul tidak? Tapi pengenalan mereka akan Kristus semakin meningkat sampai dia bilang, hidupku bukan aku lagi katanya. Kalau sampai seperti itu, tidak ada yang perlu kita tutupin. Kelemahan kita kah, kegagalan kita kah, enggak perlu malu, saudara. Amin. Kita sama-sama punya old covenant. Kita ketawain aja bareng-bareng. Betul tidak? Bentuknya aja beda-beda. Old covenant, old creation-nya kita, bentuknya aja yang beda. Tapi sama-sama bau. Karena old covenant, old creation tidak pernah mandi. Tidak pernah bersih-bersih. Bersih-bersih sebentar, besok buat lagi. Betul nggak? Bersih-bersih bentar, buat lagi. Komitmen-komitmen bentar, gak jatuh lagi. Main bersama lumpur. Main bersama mayat-mayat lainnya. Apa enggak bau? Old creation kita memang bau, saudara. Enggak usah kita cerita pun, pasangan kita tahu. Saudara, nanti lihat pasangan saudara ya, lihat senyumin aja. Waktu saudara kemarin marah-marah karena dia begitu, itu old creation-nya dia.
terus ganti pakai cermin. Oh ya, old creationku juga ada, gitu aja udah. Ya, istriku bilang kalau dengar kamu khotbah kayaknya nggak ada masalah, semua hidup ini ringan gitu. Itu yang bikin saya mau khotbah terus. Kenapa? Karena sebenarnya saya khotbah juga dengar sendiri soalnya. Kadang saya suka lupa juga. Ketika ngomong kebenaran saya baca ini, saya pakai hati, saya masuk juga nih gitu. Betul ya? Ayo kita ingatkan diri kita juga gitu loh. Bahwa saya juga ada masalah, akhirnya saya khotbah sendiri, saya betul juga nggak ada masalah sebenarnya. Ya, kita sangat terikat sama timeline ya. Kita terikat sama, ya hari ini tanggal 1 Maret gitu ya, besok tanggal 2. Kita terikat sama deadline semua kan. Kita sumpah gitu loh ketika omset belum capai gitu kan, nanti bakal gimana nih, ini akibatnya berat loh gitu kan. Nanti kalau udah lewat baru kita puji Tuhan gitu, tapi waktu di situ ngeri gitu. Tapi begitu lewat puji Tuhan enak ya, testimoni. Waktu kita di situ dengar testimoni orang pun sebel. Waktu kita di titik itu, kita dengar testimoni orang. Kita juga, julid. Iya, kita merasa, dia ngomong aja dia nggak tahu apa yang saya alamin gitu loh. Ya, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Saudara, identitas kita itu ditentukan dari surga, saudara. Ya, identitas kita ditentukan dari surga. Ingat ayat pertama tadi itu. Kita ditentukan sejak semula kan. Dan Tuhan mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Artinya identitas kita berasal dari surga. Kolose 3 ayat 1-4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, ribut sama suami, ribut sama istri, carilah perkara yang di atas. Abstrak banget ya. Di mana Kristus ada. Ya kan, keep your eyes on Jesus. Look up to Jesus, kata Pastor Paul. Pastor, abstrak banget sih pastor gitu. Gimana sih caranya melihat Kristus gitu ya, melihat pada Yesus gitu kan, abstrak banget gitu. Tapi ayat firman Tuhan begitu semua. Itu bukan dari Pastor Paul sebenarnya, dari Apostle Paul. Betul ya, bukan Pastor Paul, itu Apostle Paul yang ngomong itu. Ya kan, katanya kamu dibangkitkan dengan Kristus, ya kan, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Look up to Jesus, lihat. Oh, ada Bapa. Yesus duduk di sebelah kanan. Terus apa hubungannya sama saya? Saya kan lagi sebel sama istri, lagi sebel gimana? Ya, ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Suamimu ada di mana? Di bumi. Kamu tahu nggak? Suamimu, istrimu, kalau kamu lihat ke sebelah kanan Allah Bapa ada Yesus kan, kamu kan ada di dalam Kristus itu kan. Coba lihat sebelah suaminya. Dia juga ada di sana. Iya, gimana? Jadi cara kita melihat, pakukan suamimu dalam Kristus juga, deng gitu kan. Kamu juga dipakukan bersama Kristus, deng, dua-duanya sama. Itu kan mekanismenya. Saya sih cerita mekanismenya. Kalau kita ngomong kan abstrak, saya kasih mekanismenya. Dipakukan ke sana, dua-dua dipakukan, kamu juga dipakukan, deng gitu kan. Sebenarnya pernikahan kita, sebenarnya milik Kristus. Suami dan istri itu adalah dua menjadi satu. Waktu bicara suami istri itu nggak bicara dua orang lagi sebenarnya. Nah itu abstrak tuh, gimana nggak dua orang? Kenyataannya dua orang gitu kan. Yaitu konsep old creation, new creation tuh. Sama. Sebelum kamu disatukan, kamu kan terpisah. Sama kan? Kamu kan seteru tadi loh. Tapi sekarang kan sudah lahir baru. Sudah jadi satu bersama Kristus kan. Kan Kristus dan jemaat itu gambaran suami dan istri katanya. Anyway memang tetap yang salah laki-laki saudara. Serius. Bener loh, yang salah tetap laki-laki. Karena kenapa itu benar dan Alkitabiah? Karena Alkitab mencatat gereja nggak bisa mati untuk Kristus. Kristus yang bisa mati untuk gerejanya.
Betul nggak? Adam sudah melakukan kesalahan. Kristus mengambil tanggung jawab itu. Dia nggak kirim dalam wujud perempuan kan, Kristus. Yesi, kan nggak? Gitu aja bisa dicandain ya, nanti kena penistaan lagi. Kenapa entitas Tuhan itu maskulin gitu? Itu wujud tanggung jawab. Tuhan cipta manusia, manusia gagal, dia yang bertanggung jawab. Betul ya? Tuhan nggak pernah menuntut pertanggungjawaban dari manusia. Kalau dituntut, dia gagal. Dan Tuhan tahu dia bakal gagal. Tuhan sendiri selesaikan itu. Dia bertanggung jawab. Laki-laki, suami-suami, ayo bertanggung jawab. Langsung senang ya, 1-0, 2-0, 3-0, 5-0 pokoknya. Kemarin Pastor Paul juga ngomong begitu, 1-0, 2-0, 3-0 gitu loh. Habisnya nggak bisa salahin perempuannya gitu loh. Enggak lah pastor, kan kamu nggak tahu apa yang sedang kami alamin. Ya saya sebenarnya nggak perlu tahu sih. Perempuan itu sebenarnya kan cuma perlu dikasihi, betul nggak? Amin, kalau perempuan amin. Sama kayak gereja. Kristus tahu dia perlu mengasihi kita gerejanya. Jadi Kristus sudah mengasihi kita. Bagian kita adalah explore kasih itu. Dia sudah mengasihi. Explore kasih itu. Istri saya tanya, Valentine kasih hadiah apa? Nyawa saya pun sudah saya berikan. Mau apa lagi? Itu antara pelit dan benar. Beda jauh. Ya, katanya sebab ayat 3, sebab kamu telah mati. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidup kita sudah tersembunyi, saudara. Jadi untuk laki-laki, kalau untuk bertanggung jawab, sebenarnya kamu bisa bertanggung jawab dengan kekuatanmu sendiri. Katanya kalau bergantung sama Tuhan, itu terlalu abstrak dan susah kan. Tapi saya mau kasih tahu hari ini. Kamu tidak bergantung sama Tuhan, jauh lebih susah. Kalau kamu hari ini merasa nih, firman Tuhan benar, tapi rasanya susah. Saya mau bilang, tanpa firman Tuhan jauh lebih susah. Itu yang sedang diupayakan orang di luar gereja. Yang non anak Tuhan, sedang mengupayakan itu. Saudara anak Tuhan, masih mau mengupayakan? Ya, kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Saudara, kesimpulannya, identitas itu bukan kamu create. Jangan mencoba menciptakan identitas. Aku mah orangnya cuek. Itu karakter, bukan identitas. Aku ini orangnya memang begitu. Pahami saya dong, kenali saya begitu. Memang udah begitu, terima aku apa adanya gitu kan. Anda seolah-olah mau create. Anda mau jadi sosok laki-laki yang tegas. Padahal reseh. Tegas. Ketegasanmu yang kamu mau coba ciptakan, kamu pikir sedang menciptakan identitas. Kamu ingin dikenal menjadi orang seperti apa? Kalau di dalam lingkungan kerja kan begitu. Kamu pengen sukses kayak apa? Saya pengen sukses. Senyum terus di dalam mobil Mercedes kesayangan gitu kan. Itu gambar itu harus kamu tempel di dinding. Tempel di toilet. Tempel dimanapun kamu akan lihat setiap hari. Imajinasikan, visualisasikan. Kamu mau menjadi sukses seperti itu. Kamu anggap itu identitas. Kamu sedang mencoba menciptakan identitas. Padahal identitas itu adalah pemberian Tuhan kepadamu. Dia diberikan dari surga. Ditentukan dari surga. Bapa yang menentukan identitas kita. Kita dijadikan anak, di backdate semua kepada posisi sebelum dunia dibentuk. Sebelum dunia dijadikan, di backdate semua diberikan identitas baru. Meskipun terima Yesusnya hari ini. Di backdate semua.
Anda mau ubah semua yang sudah salah? Gak bisa. Kesalahanmu pun gak bisa diubah. Apalagi kesalahan sebelahmu. Sebelah ada siapa coba lihat? Oh, anakmu. Enggak. Anak juga bilang, kesalahan papa mama juga aku nggak bisa ubah, Ci. Oke. Nah, berikutnya. Gereja dipanggil untuk berkuasa. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kita orang percaya, kita adalah anak, kita adalah gereja, kita sebenarnya ditakdirkan untuk berkuasa. Berkuasa itu ada kuasa maksudnya. Dalam hidup kita, tadi ada peringatan waktu, terus waktunya sampai ke mic. Itu tandanya waktu habis. Ini extension. Kalau engkau tidak benar-benar menggunakan waktumu, maka nanti tiba saatnya nanti. Oke, karena satu orang itu yaitu Yesus Kristus, kita punya hidup dan berkuasa. Kita punya hidup dan berkuasa, saudara. Hidup yang dimaksud firman Tuhan adalah hidup yang benar-benar hidup, saudara. Hidup yang punya nyawa gitu loh. Ada orang mati sebelum mati. Ngerti maksudnya? Dia masih hidup tapi sebenarnya dia udah gak ada kehidupan. Dia hidup karena menghabiskan waktu saja. Dia udah gak tahu lagi mau ngapain. Dia sebenarnya bosan gitu. Dia sudah selesai sebelum benar-benar selesai. Tapi kita punya hidup sebelum hidup itu ada. Kan dunia belum dijadikan sudah ditentukan. Sebelum kita dilahirkan sudah ada hidup kita. Ya. Oke, nah jadi gereja dipanggil untuk berkuasa, saudara. Ini saya akan tutup supaya kita punya awareness sebagai anak Tuhan. Di Matius pasal 4 ayat 1 sampai 3. Apa yang iblis serang dari hidupnya orang-orang percaya? Iblis akan mencoba menyerang identitas. Makanya bukan soal batu jadi roti, saudara. Batu jadi roti bagi Yesus gampang, saudara. Dia udah 40 hari nggak makan. Tambah sehari nggak akan mati gitu loh. Dia udah mengatasi itu. Tiba-tiba di challenge. Challenge-nya apa? Batu jadi roti. Bukan, yang di challenge sebenarnya ini. Ayat 1, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Memang betul dia lapar, ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, yang digaris bawahi adalah, jika engkau anak Allah, maka perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti katanya gitu. Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti berbicara tentang kebutuhan sehari-hari kan. Kalau kita, kehidupan sehari-hari kita belum perfect, iblis suka toel-toel. Kan belum perfect kan, berarti engkau bukan anak Allah dong. Yang di-challenge bukan kehidupanmu, yang di-challenge adalah identitasmu. Kalau begitu, jangan mau. Amin? Kamu ingatkan aja identitas iblis. Dia adalah pengecut, dia penipu, dia adalah pihak yang paling duluan binasa nanti. Dia ingatin identitas kita. Lebih untung kita. Kenapa? Kita kalau teringat identitas, ingat kita anak Allah. Kalau ditanya, jika engkau anak Allah, maka. Jadi kalau aku anak Allah, tidak ada maka-maka. Betul kan? Nggak ada. Jika engkau anak Allah, maka. Masa sih Ken, jika engkau anak Pastor Is, maka. Untuk apa digituin? Dia anak saya gitu. Mau diapain? Jika engkau anak Iskandar, coba salto. Apa hubungannya? Tapi anak Tuhan begitu digituin sama iblis. Jika engkau anak Allah, kenapa hidupmu masih begini? Jika engkau anak Allah, kenapa kamu ngomong masih belum benar? Jika engkau anak Allah, kenapa pernikahan kamu begini? Kenapa parentingmu kacau? Kenapa kamu nggak bisa menjadi papa yang baik? Kenapa kamu nggak bisa mama yang baik? Betul kan? Jika maka. Anak saya firm, dia anak saya, selesai, tidak perlu pembuktian.
Yang perlu membuktikan adalah saya membuktikan. Ini anak saya. Dia nggak perlu membuktikan, saya yang perlu buktikan. Betul nggak? Izinkan Bapak kita membuktikan identitas kita, bahwa kita adalah anaknya. Izinkan Tuhan yang melindungi hidupmu. Karena engkau tidak bisa melindungi hidupmu sendiri. Izinkan Bapak kita mengubah hidup kita, karena engkau tidak bisa mengubah hidupmu sendiri. Identitas itu adalah pemberian dari surga, ditentukan dari awal. Tidak perlu engkau ciptakan. Jangan coba ciptakan image. Karena image bukanlah identitas. Iskandar tukang marah. Oke, kamu bisa. Langsung amin katanya. Oke, kita. Yang lucu apa ya? Nada ya. Ya. Oke, papa saya pemarah misalnya. Itu old creation. Udah selesai. Lihat yang di atas, perkara yang ada di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pikirkan hal-hal itu. Berkat di surga, berkat rohani di surga, semua sudah diberi. Dari sana berangkat saudara. Kalau misalnya kita udah kacau, udah terdistract ke dunia, arah balik. Karena itu identitas kita ada di situ, bukan di sini. Ini bisa berubah jika engkau anak Allah. Gini ya, jika engkau anak Allah, ubah ini. Gitu loh maksudnya. Ubah yang bumi ini, gitu. Jika kamu bilang kamu adalah sempurna, ada berkat rohani di surga, kenapa di sini kamu begitu? Kayak gitu, Yesus juga digituin. Jika engkau anak Allah, ubah batu jadi roti. Mendingan saya ubah iblis jadi batu. Jika aku anak Allah dan perlu membuktikan sesuatu, lebih bagus aku buktikan iblis jadi batu. Daripada batu jadi roti, betul enggak? Kalau aku perlu buktikan, tapi Yesus pun tidak lakukan itu. Iblis jadi batu, enggak. Betul ya? Iblis pun tidak lakukan itu. Kita tidak perlu lakukan pembuktian-pembuktian. Justru Bapa yang membuktikan kasihnya kepada kita. Dengan cara mengutus anaknya yang dia kasihi, yang paling berharga di surga. Kalau dia bilang, dia mengaruniakan segala berkat rohani di surga, itulah Yesus. Betul tidak? Berkat rohani di surga itulah Yesus, dia karuniakan kepada kita, gara-gara itu kita jadi anaknya, enggak ada yang lain. Identitas kita sudah jelas. Kita perlu explore saja. Semakin kita explore sepanjang tahun ini, engkau tidak akan sadar hidupmu berubah sendiri. Bukan hasil usahamu. Hidupmu berubah sendiri. Amin.